Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pait akan membahas tentang materi PJOK, Pendidikan Jasmani dan Olahraga dan Kesehatan. Tentunya kita akan membahas tentang permainan bola kecil dan atletik. Nah, permainan bola kecil yang Pait akan bahas adalah badminton, tenis meja, dan permainan kasti. Nah, Pait udah membuat beberapa rangkuman badminton. Yang namanya badminton itu dikenal dengan bulu tangkis. Nah, badminton ini alat yang dibutuhkan ketika ingin bermain badminton. Itu ada raket, ada kok, ada net. Tentunya ada lapangan ya. Nah, kok itu kan yang berwarna yang terbuat dari bulu angsa. Kemudian raketnya itu ada yang terbuat dari senar-senar kayak gitu yang kuat. Nah, ini ada netnya. Netnya juga dipasang dengan tinggi. Nah, itu adalah alatnya. Kemudian teknik memegang raket. Teknik memegang raket itu ada yang namanya forehand. Itu membentuk huruf V yang pernah kalian ini teknik huruf V. Nah, kemudian nih terusnya ada lagi ini ada backhand. Untuk teknik memegangnya ada backhand. Terus dalam yang namanya badminton itu terdapat beberapa jenis pukulan. Ada pukulan lob, namanya pukulan yang melambung. Pukulan melambung ini adalah tujuannya adalah pukulan yang dilakukan untuk melampaui dari pemain. Jadi kira-kira melebihi. Nah, ini adalah pukulannya adalah pukulan lob. Yang ini ya, pukulannya melambung. Nah, yang kedua adalah pukulan drop shot. Pukulan drop shot itu adalah pukulan dalam bulu tangkis yang lambat, sehingga dia tuh jatuhnya di jaring net atau di area jaring atau net. Pukulannya lambat ya, awas. Yang ketiga adalah pukulan drive. Pukulan drive itu adalah pukulan mendatar. Jadi pukulan mendatar ini pukulan yang membingungkan juga sih ketika datar ini jarang dikuasai ya. Ada pukulan netting. Pukulan netting itu adalah pukulan yang jatuhnya di dekat net, di dekat dengan net. Sehingga yang tadinya pemain itu di belakang, dia harus terburu-buru mendekati net untuk memukul dan membalikan ke area lawan. Sehingga lawan akan bingung, tergesa-gesa. Itu adalah pukulan netting. Yang berikutnya yang kelima adalah smash. Pukulan keras dan curam ke bawah. Ini pukulan menukik, biasanya menjatuhkan di daerah lawan dengan keras. Nah, itu adalah permainan badminton ya. Jadi ada lob, ada drop shot, ada drive, ada netting, ada smash. Oke? Ini huruf V ini nih. Nah, berikutnya adalah tenis meja. Yang namanya tenis meja, alat yang digunakan adalah bat. Bat itu yang pukulannya. Ketika kalian bermain tenis meja, yang pukulannya kayak gini nih. Ini kan pukulannya, terus ada pegang tuh kayak gini. Nah, biasanya di ininya tuh kayak gitu. Ini adalah bat atau bat. Bat ini digunakan untuk memukul. Ada net, ada bola, dan tentunya ada meja tenisnya. Nah, tenis meja itu induk organisasinya ada nasional, itu PTMSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Kalau internasionalnya adalah International Table Tennis Federation, ITTF, awas untuk internasionalnya. Teknik memegang bat ada shake hand grip atau jabat tangan. Bisa memainkannya dua sisi, berarti bisa kayak gini, bisa juga kayak gini. Jadi yang namanya shake hand itu seperti jabat tangan kayak gini. Nah, itu adalah memainkannya bisa dengan dua sisi. Ada penhold grip tuh pen, kayak memegang pensil. Ini pulpen itu satu sisi saja. Itu penhold. Ada similar grip atau American grip. Yang berikutnya teknik memegang bat, teknik dasar dalam tenis meja ada service dan ada smash. Service itu adalah pukulan yang pertama kali. Nah, terus yang smash pukulan keras. Jenis pukulan dalam tenis meja ada drive, ayunan terpanjang tangan pemain. Jadi tangan terpanjangnya, ayunannya itu namanya drive. Kalau push itu pukulan bola tidak melambung tinggi. Awas, kalau push itu pukulan bola tidak melambung tinggi, jadi datar rendah kayak gitu. Kalau chop pukulan untuk bertahan
Chop tuh pukulan bertahan, kalau block tuh pukulan mengunci supaya lawan tidak bisa berkutik, dan service adalah pukulan pertama. Itu adalah tenis meja. Kemudian kasti atau seringkali kita mengenal rounders ya. Alat yang dibutuhkan adalah bola, ada tiang hinggap atau bendera, ada tongkat pemukul atau seringkali dikenal dengan bat atau bat. Lama bermainnya adalah 2 kali 20 menit. Setiap regu kasti itu ada 12 orang. Awas. Ada 12 orang. Nah, regunya itu dibagi dua. Ada penangkap, ada pelempar. Pelempar itu adalah pitcher. Kalau yang menangkap itu adalah catcher. Nah ya, pemukul. Nah, pemukul itu catcher. Kalau pelempar itu pitcher. Pitcher itu pelempar. Kalau pemukul itu adalah penangkap, itu ya pemukul sebenarnya, itu catcher. Nah, berikutnya wasit dalam yang namanya permainan kasti ada 3 dan 1 orang scorer, jadi 4. Teknik dasar dalam permainan kasti ada melempar. Iyalah, melempar kan ada melambung, menyusur tanah, sama mendatar. Awas. Memukul juga sama, teknik memukul melambung, mendatar, sama menyusur tanah. Kalau melambung berarti pandangan kita ketika sedang memukul berarti ke arah datangnya bola. Kalau kita melempar berarti ke tujuan ya. Kalau kita menangkap berarti kita itu harus ke arah bola yang datangnya. Itu ada melempar, memukul, dan menangkap. Kemudian lari tentunya teknik dasarnya. Ini adalah teknik dasar dalam permainan bola kasti atau bola kecil. Berikutnya adalah atletik. Nah, yang namanya atletik itu adalah contohnya adalah lari, ada jalan cepat, ada estafet, ada lompat, ada tolak peluru, ada lompat jauh. Banyak sih sebenarnya kayak lari. Nah, lari kita bahas menjadi, yang namanya lari itu dibagi menjadi 3. Ada lari jarak pendek atau dikenal dengan sprint. Awas, orang yang melakukan lari jarak pendek namanya sprinter. Dikasih R, jadi sprinter itu orangnya. Kalau lari jarak pendek nama lainnya adalah sprint. Contohnya adalah memindahkan bola. Nah, lari jarak pendek ini ada jaraknya 100 meter, 200 meter, 400 meter. Awas, 100, 200, 400. Kalau lari jarak menengah 800 sampai 1500. Kalau lari jarak jauh atau dikenal dengan maraton itu 5000 meter, 10.000 meter, sedangkan maraton itu 42,195 km atau setara dengan kucing ke mobil hitam dalam mobil 3, berarti 42.195 meter kalau bentuk meternya. Ini adalah maraton. Jadi lari itu dibagi 3, jarak pendek, jarak menengah, jarak jauh, atau dikenal dengan maraton.